Belajar dari kesalahan konsumen gue yang kena tipu developer bodong. Postingan ini gue khususkan buat orang yang masih awam tentang properti. Awal mula konsumen gue ini tertarik pada salah satu iklan yang muncul di sosmed dengan embel-embel modal uang ratusan ribu udah bisa dapat rumah. Emang ada modal ratusan ribu udah dapat rumah? Ada. Mungkin kalian yang belum nemu iklannya. Next, akhirnya konsumen gue ini coba tanya-tanya lah seputar KPR di perumahan tersebut. Mulai dari cicilannya, harga rumah, dan syarat. Gak ada yang salah dengan topik tersebut hingga akhirnya ada yang bikin gue janggal di sini. Si developer bodong bilang harga rumahnya ini sekian. Yang pasti harga dengan lokasi perumahan itu jomplang banget, sangat amat murah dibanding developer lain. Beda nominalnya bukan jutaan tapi ya udah ratusan juta. Ibaratnya harga pasaran rumah di lokasi itu umumnya 500 juta, dia doang yang jual 200 juta. Orang yang awam soal properti ya pasti tertarik dong. Dan gue ingetin sekali lagi, kasus kayak gini korbannya biasanya adalah orang yang baru pertama kali cari rumah dengan pengetahuan yang seadanya atau biasa gue sebut awam. Oke, next, untuk masalah cicilan dan syarat gue nggak terlalu masalahin karena make sense. Sampai akhirnya konsumen gue ini melakukan transaksi awal sekian ratus ribu sesuai iklan sosmed tadi. Buat kalian yang nanya kok bisa sih konsumen itu percaya sama itu developer bodong? Nah, pertanyaan yang cakep. Konsumen gue ini lihat di lapangan kalau ada beberapa bangunan yang udah dibangun, tapi masih tahap awal. Hal ini biasanya dilakukan oleh developer bodong buat kamuflase aja, seolah-olah sedang ada pembangunan padahal itu bangunan mangkrak. Dan yang paling gokilnya, si developer bodong bisa janjiin tenor yang pendek cuma 7 tahun doang di masa cicilannya. Tapi harus ada pembayaran lagi. Denger ini gue langsung geleng-geleng, ada aja idenya ya. 1 minggu masih bisa dihubungi dan akhirnya di minggu kedua si developer bodong ini kabur entah kemana dan di mana. Semua sosmednya udah hilang, gak ada satupun kontak yang bisa dihubungi. Uang belasan juta yang katanya bisa memperpendek tenor hilang, gak bisa balik lagi. Gue cuma mau ngingetin, cari rumah itu gak bisa langsung cepet-cepet. Harus ada pertimbangan yang matang, survei gak cuma sekali 2 kali. Pastiin legalitas aman, lingkungan nyaman, harga rumah yang nalar bukan kayak kasus di atas. Dan ada baiknya kalau si developer itu udah ada rekam jejak yang bagus di bank. Kalau mau lebih yang bagus lagi, carilah info perumahan dari rekan kerja, teman atau keluarga yang udah menghuni di perumahan tersebut. Gue gak mau menyamaratakan perumahan yang bisa didapetin dengan modal ratusan ribu itu aman, cuman kalau kalian udah nemuin hal-hal janggal di atas, kata gue lebih hati-hati lagi. Kombinasi antara keterbatasan pengetahuan dan rasa buru-buru bakal jadi makanan empuk buat developer bodong.